Gimana cara kaum muslim menyesuaikan kaku banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita podcast muda multi Nada. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan modern dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Mbak Nada. Jadi apa sih menurut Mbak Nada perkembangan dalam Islam dan latar belakangnya tuh apa? Nah, jadi tuh sejarah Islam tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama klasik, yang kedua pertengahan, yang ketiga zaman modern. Sekarang kita nih lagi ada di masa modern gitu Ki. Oh, jadi gitu. Jadi perkembangan modern dalam Islam tuh punya makna modernisasi atau reformasi. Nah, maksudnya ini tuh kayak bisa juga disebut gerakan perkembangan paham keagamaan, kayak perkembangan di zaman sekarang disatuin dengan keagamaan gitu loh, hukum-hukum agama, ilmu. Jadi ngikutin teknologi yang canggih gitu loh agama tuh. Menurut Mbak Nada, latar belakang munculnya Islam modern gimana sih? Kalau menurut aku sih ini loh gara-gara zaman dulu kan ada perang antar barat gitu kan. Islam tuh kalah. Jadi tuh kayak sadar gak sih berarti barat tuh lebih maju daripada Islam. Jadi adanya kontak dengan barat nih jadi latar belakang. Nah, terus juga latar belakangnya tuh untuk mengatasi sifat Jumud tuh kayak sifat yang nggak mau berusaha gitu loh, nggak mau berpikir. Jadi kalau bayangin kalau semua umat Islam tuh sifatnya jumud, nggak ada kemajuan dalam Islam gitu Ki. Terus bagaimana sifat jumud tuh bisa mempengaruhi umat Islam? Gimana pendapatnya Mbak Nada? Ibaratnya nih, kamu tuh punya produk, kamu punya usaha, tapi usahamu tuh kayak gitu aja gitu loh, kayak yang gitu aja. Kamu tuh nggak mau berpikir inovasi gini ya mesti bakal ketinggalan zaman, orang-orangnya bakal gimana sih Ki, bahasanya lu paham kan tuh? Bener. Nah, jadi tuh kayak tertinggal, udah kalah sama yang berpikir berusaha inovasi. Modernisasi kan mesti gak semuanya langsung setuju ya. Nah, pendapat lu gimana nih sama orang yang kayak begitu? Kalau menurut gue sih mesti adalah orang yang kontra sama ada yang langsung setuju. Yang kontra tuh kayak mungkin mikir kayak ilmu dari barat tuh buat sesat, inilah kayak nanti agamanya buat kesamping gitu loh. Nah, tapi paling ujungnya juga mereka tuh bakal ngikutin zaman gitu loh. Makanya terdapat 3 ideologi dalam modern Islam. Yang pertama Islam liberal, yang kedua tradisionalis, yang ketiga reformis modernis. Boleh lu jelasin gak sih secara detail gimana konsep Islam dalam liberal, Islam tradisionalis, dan Islam reformis modernis? Kayak gimana sih menurut Mbak Nada? Jadi yang pertama Islam liberal ya. Nah, kalau dari materi yang gue baca, yang gue cari-cari tuh katanya Islam liberal tuh sangat bertolak belakang dengan Islamnya sendiri. Kan liberal nih punya arti bebas kan. Kalau Islam tuh cenderung kayak yang nyerah aja, tunduk sama Allah, sama peraturan Allah gitu. Terus tuh kayak liberal ini lebih kayak kalau mau reformasi masyarakat Islam tuh kekuatan agama tuh kayak nanti dulu aja. Nah, kalau yang Islam tradisional ini dia tuh kayak masih cara lama gitu loh Ki. Kayak semua hukumnya tuh dilihat dari Al-Quran, Sunnah Nabi, fikih gitu-gitulah. Nah, tradisionalis ini belum tentu nih kayak
terbelakang atau kolot, tapi tuh punya pola pikir yang kuat gitu loh. Kayak syariahnya kencang kalau tradisionalis. Nah, yang ketiga reformis modernis. Jadi modernisme ini tuh kayak yang nggak bertentangan banget sih sama Islam. Dia tuh kayak mencoba agama tuh harus ada pembaruan gitu loh, harus ada nilai-nilai modern dari barat, ya kayak ngikutin zaman juga. Kayak apa? Tapi gerakan modernis nih masih ditinjau kayak nyocok-nyocokin sama ilmu fikih, sama tafsir terbaru gitu loh. Jadi tuh masih ada unsur kayak cocok nggak nih sama agama, hukumnya dari agama gimana gitu Ki. Kelompok tradisionalis kan lebih berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan fikih. Dan kenapa mereka masih berpegang teguh pada itu? Menurut Mbak Nada gimana? Kalau menurut aku ya, Ya, kayak mungkin Al-Quran kan jadi sumber hukum yang paling utama ya dalam Islam. Terus kelompok tradisionalis nih lebih cenderung ngelihat dari praktek-praktek ulama yang terdahulu, karena mereka jadi tahu hukum ngelakuin ini tuh apa di zaman dahulu gitu loh. Tapi kan mesti kan yang dilakukan peristiwa di zaman dahulu kan mesti ada peristiwa baru. Jadi tuh makanya kelompok tradisionalis tuh harus ikut modernisasi kalau menurut aku ya. apa sih perbedaan antara kelompok liberal dan tradisionalisme dalam modernisasi terhadap agama? Kalau menurut gue sih contoh aja ya, kan kalau modernisasi dari barat nih kayak nasionalisme, demokrasi, pokoknya harus kritis gitu lah. Dia tentang kesetaraan gender. Nah, ambil contoh yang kesetaraan gender aja. Kalau kelompok liberal nih lebih mendukung peran aktif wanita tuh harus aktif gitu loh. Wanita tuh nggak selalu di bawah cowok. Pokoknya wanita tuh setara dengan cowok tuh, nggak usah diremehkan gini-gini. Nah, kalau tradisional kan lebih cenderung ini ya, kayak kuat banget. Cowok yang harus mimpin tuh cowok, apa-apa cowok. Pokoknya cowok tuh lebih tinggi daripada cewek gitu. Itu sih perbedaannya menurut gue. Nah, menurut Mbak Nada nih, bukti modernisasi di Indonesia tuh kayak gimana sih? Ini sih muncul organisasi kayak NU, Muhammadiyah gitu. Kan tugasnya mereka tuh kayak Islam gitu loh, organisasi Islam yang besar yang megang kendali di umat Islam di Indonesia tuh peraturannya kayak gimana gitu. Nah, terus kalau buat buktinya tuh bukti modernisasinya aja ya. Contohnya ini aja deh. Contohnya kayak belanja online kan zaman kalau kelompok tradisionalis nih ini ya ngelihat ulama-ulama terdahulu tuh gimana. Sedangkan zaman dulu kan nggak ada Shopee, Tokopedia gitu kan. Nah, jadi nggak tahu hukumnya otomatis kan. Ya jadi yang ngikutin aja, kayak ngikutin Islam ini konteksnya gimana, kayak yang Pak Yayan tadi pagi jelasin kalau nipu itu ya berarti ya haram, jual beli itu diperbolehkan, tapi tergantung konteksnya, ini tuh nipu apa enggak, sesuai apa enggak barangnya gitu sih kalau menurut aku. Ya. Oh, jadi begitu Mbak Nada. Jadi udah segitu aja. Ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Ada. Apa? Udah sih, menurutku udah itu aja. Ya, jadi cukup sekian dari kami, podcast kita Muda Multi Nada. Ya.